Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kayis dengan NIM 220512140060 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas B 2022. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses menggunakan metode round robin. Round robin sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan yang paling umum digunakan dalam sistem operasi. Ini adalah algoritma yang sederhana dan efektif sehingga banyak digunakan di lingkungan produksi. Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang round robin ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses sendiri adalah suatu cara untuk mengatur dan mengelola pekerjaan yang sedang berjalan pada sistem operasi. Algoritma penjadwalan digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses pada CPU. Sekarang, mari kita beralih ke metode penjadwalan proses round robin. Round robin adalah metode penjadwalan proses di mana setiap proses diberikan sejumlah kecil waktu untuk dieksekusi. Biasanya disebut kuantum waktu atau kuanta. Setelah kuantum waktu berakhir, proses dihentikan dan proses berikutnya mulai dieksekusi. Proses yang dihentikan akan kembali diproses ketika giliran mereka tiba lagi. Algoritma round robin didesain untuk sistem time sharing. Algoritmanya merupakan ini. Penjadwalan ini bukan di-preempt oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Penjadwalan tidak ada prioritas, semuanya bergunakan base time atau berdasarkan waktu kuantum. Kemudian round robin berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Dalam round robin ada beberapa ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut. Jika kuanta habis dalam proses dan proses belum selesai, maka proses statusnya jadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Kemudian jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi in or out, maka proses menjadi blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Metode round robin ini sangat efektif karena memastikan bahwa setiap proses diberikan waktu yang sama untuk dieksekusi. Ini juga memastikan bahwa proses tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan akses ke CPU. Jika sebuah proses membutuhkan waktu lebih lama dari kuantum yang diberikan, proses tersebut akan dipindahkan ke akhir antrian dan proses berikutnya akan mulai dieksekusi. Namun, karena sistem ini ada beberapa kekurangan dari metode round robin. Kuantum waktu harus dipilih secara sangat hati-hati. Karena jika kuantum waktu terlalu pendek, maka akan terjadi overhead yang berlebihan. Karena banyak proses harus dialihkan ke CPU. Kemudian jika kuantum waktunya terlalu lama, maka proses yang lebih pendek harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses ke CPU. Selain itu, jika terdapat banyak proses yang menunggu untuk diproses, maka metode round robin dapat memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan semua proses. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya dari metode round robin. Kemudian masuk kepada implementasi. Bagaimana round robin ini diimplementasikan? Pertama, mengelola senarai proses ready atau runnable sesuai urutan kedatangan. Kemudian ambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi statusnya running. Bila kuanta belum habis dan proses selesai, maka ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Kemudian jika kuanta habis dan proses belum selesai,
maka tempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Kemudian kita masuk kepada alur penjadwalan proses round robin ini. Pertama, proses pertama terpilih, kemudian timer di-set untuk interrupt proses setelah 1 kuantum. Kemudian dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Pada tahap ini akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu proses masih berjalan pada akhir kuantum atau proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir. Dilihat pada proses 4A itu adalah ketika suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Ketika terjadi situasi itu, maka proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Kemudian penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Nah, kemudian jika suatu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir atau pada proses 4B itu, maka CPU dibebaskan dan kemudian penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Sekarang kita masuk pada simulasi bagaimana proses round robin ini berjalan. Sebagai contoh, kita ambil proses berikut. Round robin dengan kuanta sama dengan 1. Kita memiliki 5 proses di sini, yaitu proses A, B, C, D, E. Untuk proses A sendiri, arrival time-nya atau waktu kedatangannya di milidetik ke 0. Kemudian untuk service time sendiri, dia service time-nya 3. Kemudian untuk proses B, arrival time-nya waktu kedatangannya di milidetik kedua. Kemudian service time-nya ada 6. Kemudian untuk proses C, arrival time-nya 4. Kemudian service time-nya juga 4. Kemudian proses D, dia arrival time-nya pada milidetik ke-6 dan service time-nya 5. Kemudian yang terakhir proses E, dia arrival time-nya di milidetik ke-8 dan kemudian service time-nya 2. Kita lihat pada tabel berikut. Pada detik 0 itu adalah kedatangan proses A. Di mana proses A akan langsung diproses pada detik 0 sampai 2. Kenapa diproses 2 kali? Karena sebelum milidetik kedua tidak ada proses lain yang datang. Kemudian setelah proses A ini diproses, service time-nya sudah terproses 2. Kemudian pada detik kedua ini datang proses yang B, arrival time-nya yang B ini. Nah, kemudian karena service time-nya dia mempunyai 6, sedangkan kuantanya hanya 1, maka proses B hanya diproses 1 kali. Kemudian pada milidetik ketiga ini kembali kepada proses A, karena belum ada proses yang datang kembali. Maka proses A diproses di milidetik ketiga, sehingga service time-nya sudah habis. Kemudian pada detik keempat ini memulai proses yang B tadi yang belum terselesaikan. Nah, setelah menyelesaikan satu service time B pada detik keempat ini datangan proses C, yaitu arrival time-nya di milidetik keempat. Kemudian diproses pada milidetik kelima. Karena tadi masih digunakan, kuantanya masih digunakan untuk memproses yang proses B. Kemudian pada detik kelima ini proses C baru dijalankan service time-nya. Service time-nya proses C ini ada 4. Maka kuantanya hanya 1, maka service time hanya dilayani 1. Kemudian pada detik ke-6 proses D ini datang. Namun karena tadi proses B belum terselesaikan, maka dilanjut proses B dulu 1. Nah, kemudian pada milidetik ke-7 diproses yang proses D ini, karena dia baru datang pada milidetik ke-6 tadi.
Untuk proses D sendiri, service time-nya ada 5, sedangkan kuantanya hanya 1. Sehingga hanya diproses 1 kali. Kemudian pada mili detik ke-8 ini, waktu kedatangannya proses E. Namun, sebelum masuk proses E, terlebih dahulu diproses dulu yang proses C, karena tadi belum selesai. Nah, kemudian setelah itu pada mili detik ke-9, proses B kembali diproses. Sehingga hanya tersisa 2 proses service time lagi. Kemudian pada mili detik ke-10, baru proses E ini diproses. Kemudian ia ditaruh ke antrian paling belakang lagi. Kemudian pada mili detik ke-11, kembali lagi ke proses D yang belum terselesaikan tadi. Kemudian diproses 1 kuanta, service time-nya di service 1 kali. Kemudian pindah lagi kepada proses yang C. Pada proses C ini hanya diproses 1 kali lagi karena kuantanya hanya 1. Kemudian lanjut ke proses B lagi, kembali kepada proses B lagi. Nah, pada mili detik ke-14 ini akhirnya giliran tiba waktunya untuk proses E kembali. Diproses 1 kuanta, 1 kuanta. Dan karena proses E hanya memiliki service time 2, maka dia sudah habis prosesnya. Kemudian pada mili detik ke-15 sampai 16 pindah lagi ke paling depan, yaitu proses D. Diproses 1 lagi, kemudian pada mili detik ke-16 sampai 17 diproses kembali proses C ini. Kemudian di sini proses C sudah habis. Proses C sudah habis prosesnya. Karena hanya memiliki service time 4. Maka sudah habis semua. Maka pada mili detik ke-17 sampai 18 ini diproses proses yang B ini. Dan proses B sudah habis. Karena service time-nya hanya 6. Kemudian karena service time punyanya proses B sudah habis, maka dilanjutkan ke proses D yang terakhir di mili detik ke-18 sampai 19. Kita bisa melihat proses lengkapnya seperti ini. Nah, pada mili detik ke-1 proses A diproses. Kemudian waktu mili detik kedua datang proses B ya, diproses 1 kali. Kemudian diproses lagi proses A karena belum ada proses yang datang. Dan begitu seterusnya. Dilanjut. Kemudian yang proses yang belum terselesaikan ditaruh ke paling belakang antrian. Dan proses berakhir pada mili detik ke-20 dengan proses terakhir yaitu proses D. Nah, itulah sedikit contoh tentang bagaimana metode round robin dapat diterapkan pada sistem operasi. Metode penjadwalan proses round robin ini cukup efektif dalam mengatur proses yang berjalan pada CPU dan memastikan setiap proses diberikan waktu yang sama untuk dieksekusi. Namun, penting untuk memilih kuantum waktu yang tepat dan mempertimbangkan jumlah proses yang sedang menunggu diproses. Karena tadi itu kekurangannya proses eh, round robin ini, jadwal proses round robin ini. Jika waktu kuantumnya terlalu pendek, maka akan terjadi overhead yang berlebihan. Namun jika kuantum waktunya terlalu lama, proses yang lebih pendek harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses ke CPU ini. Sekian video kita tentang penjadwalan proses menggunakan metode round robin. Semoga penjelasan yang telah saya berikan ini dapat membantu kita semua memahami konsep metode round robin ini dengan lebih baik.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ibrahim Gayis dari kelas SIB 2022 dengan NIM 2205 Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.